Ya, sudah tepat pukul 7. Mari kita bersama-sama memulai pemahaman Alkitab kita pada malam hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk perjumpaan pada malam hari ini. Kami sebagai orang percaya, kami rindu belajar akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan tuntun setiap kami yang akan merenungkan bagian firman Tuhan. Biarlah malam hari ini bukan hanya pikiran kami yang diisi, tetapi juga hati kami boleh diisi. Kami boleh menjadi pribadi yang makin mengenal akan kehendak Tuhan, khususnya kami sebagai bagian di dalam keluarga Tuhan. Kami boleh bersama-sama mewujudkan apa yang menjadi rancangan-Mu di dalam kehidupan rumah tangga atau keluarga. Kami menyerahkan malam hari ini Tuhan, tuntun setiap kami, juga hamba-Mu dalam segala kelemahan, kiranya Tuhan memampukannya untuk menyampaikan apa yang sudah dipersiapkannya bersama dengan Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara, pada malam hari ini kita akan berbincang-bincang tentang tema keluarga. Ya, saya beri judul harmonisasi keluarga Kristen. Ya, nah kenapa tema ini saya pilih? Kenapa tema keluarga, saudara-saudara? Nah, selain karena perikop firman Tuhan ini diusulkan oleh istri saya, gitu ya. Kemudian saya tertarik ketika membacanya. Saya tertarik untuk mendalaminya dan mempelajari lebih dalam tentang rancangan Tuhan, khususnya di dalam keluarga. Nah, mengingat kehidupan berkeluarga juga bukan kehidupan yang mudah. Saya percaya Bapak Ibu Saudara-saudara yang sudah berkeluarga mempunyai pergumulannya masing-masing. Saya masih termasuk yang baru di dalam membangun sebuah keluarga, kurang lebih belum ada 2 tahun ya, belum ada 2 tahun, dan saya juga belajar untuk membangun kehidupan di dalam keluarga Kristen ini. Dan waktu melihat perikop ini, wah saya tertarik untuk mempelajarinya, gitu ya. Nah, saudara-saudara, lebih lagi di tengah pandemik yang kita alami saat ini, kita mendengar ada begitu banyak persoalan baru bermunculan di dalam keluarga. Ya. Tagline di rumah saja itu bukan sebuah kebanggaan, tetapi menjadi sebuah tekanan bagi banyak orang, gitu ya. Anak-anak yang belajar di rumah dikatakan justru menyusahkan orang tuanya. Sementara anak-anak sendiri juga merasa belajar di rumah itu nggak enak gitu. Ada yang berkata bahwa orang tuanya lebih galak daripada gurunya di sekolah gitu. Kemudian suami istri makin sering ketemu di rumah itu justru menimbulkan banyak masalah. Sering ketemu bukan makin akur, tapi makin menimbulkan masalah. Nah, saudara-saudara, perjumpaan anggota keluarga di tengah keluarga di rumah gitu ya. Jadi justru bukan melahirkan atau menjadikan sebuah suasana yang surgawi, tapi kenyataannya berbagai berita menyebutkan, kalau saya sebut, seperti suasana yang neraka gitu ya. Banyak masalah, makin banyak masalah. Sudah ada masalah sebelum pandemi, waktu pada pandemi makin banyak masalah lagi. Nah, melihat berbagai problematika dan perpecahan di dalam keluarga memberikan penegasan bahwa keluarga itu makin sulit mengarah kepada keadaan yang harmonis, yang rukun satu dengan yang lainnya di dalam persekutuan yang indah. Keluarga yang harmonis ini lama-kelamaan mungkin akan menjadi barang yang langka, semakin sulit gitu ya. Nah, saudara-saudara, salah satu alasan ketidakharmonisan di dalam keluarga adalah karena masing-masing anggota keluarga, suami, istri, anak, atau orang tua, tidak lagi menjalankan fungsi dan peranannya dengan tepat. Ya, dengan tepat di sini maksudnya berarti bisa berarti pasif dalam menjalankan fungsinya, atau justru ada yang mengambil
fungsi atau peranan anggota keluarga yang lain. Salah fungsi maksudnya gitu ya. Nah, hari ini kita akan membahasnya. Kemudian alasan yang terakhir kenapa kok tema keluarga? Bapak Ibu Saudara-saudara, alasannya adalah karena keluarga adalah lembaga pertama yang Tuhan itu rancangkan sejak penciptaan. Keluarga itu menjadi sumber lahirnya generasi selanjutnya yang membawa dampak tertentu bagi masyarakat, bagi gereja kita. Itu sangat-sangat mempengaruhi ya generasi-generasi yang selanjutnya itu. Nah, jika suatu keluarga itu sakit gitu ya, maka generasi yang lahir juga sakit. Tetapi jika keluarga itu sehat, dibangun dengan sehat, maka akan melahirkan generasi yang sehat. Nah, saya rindu keluarga-keluarga Kristen itu boleh menjadi keluarga yang sehat. Tentunya bukan suatu hal yang mudah, tapi kita perlu mengusahakannya, kita perlu berjuang. Jadi sebagai gereja, saudara-saudara, kita sangat perlu sekali memikirkan pertumbuhan keluarga. Bukan pertumbuhan gerejanya, tapi pada kenyataannya kita perlu memperhatikan keluarga-keluarga yang ada di jemaat gereja tertentu itu, atau jemaat gereja kita. Kiranya melalui pemahaman Alkitab ini, saudara-saudara dapat mempelajari bagaimana rancangan keluarga menurut standar Tuhan, dan kita bersama-sama bisa merefleksikan di dalam kehidupan keluarga kita masing-masing, ya, dan diharapkan kita ini dapat melakukan kebenaran firman Tuhan sehingga harmonisasi keluarga Kristen ini dapat tercapai. Nah, bagian yang akan kita baca seperti yang saya sudah tulis, yaitu di Efesus 5 ayat yang ke-22 hingga pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Nah, saya akan membacanya per bagian sambil kita membahas bagian per bagian masing-masing anggota keluarga, gitu ya. Sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Paulus. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan belajar bagian istri terlebih dahulu, ya. Jadi mari para istri bisa memperhatikannya, tetapi para suami juga harus mendengarkannya, gitu ya. Kita baca ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-24 terlebih dahulu, ya. Saya akan membacakannya. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Nah, ini bagian istri, saudara-saudara. Paulus memberi perintah kepada istri secara khusus dalam hal ini untuk tunduk kepada suami. Nah, tunduk ini menggunakan kata yang sama dengan ayat yang ke-21, ya, hupotasso. Saya bacakan ayat 21, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Jadi ayat 21 ini sebenarnya semacam peralihan, gitu ya, dari bagian yang pertama tentang praktek kekristenan masuk ke bagian kedua di dalam praktek secara spesifik lebih kepada keluarga, gitu ya. Paulus berkata, rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Tuhan, atau tunduklah seorang dengan yang lain di dalam takut akan Tuhan. Nah, di sini tadi saya katakan bahasa aslinya hupotasso itu yang berarti melepaskan hak seseorang atau menyerahkan diri ini secara sukarela. Ya, secara umum berfungsi untuk menggambarkan ketertundukan kepada seseorang yang lebih tinggi. Ya, misalnya ketertundukan seorang prajurit kepada atasannya, kepada seorang jenderal atau komandannya. Seperti itu. Nah, di ayat yang ke-22 di bagian istri ini menekankan kesediaan untuk menyerahkan hak pribadi kepada orang percaya lainnya. Dalam hal relasi pernikahan di sini yaitu ya kepada suami. Nah, istri tidak diperintahkan, saudara-saudara, untuk taat. Jadi istri harus taat kepada suami. Tidak diperintahkan demikian seperti
Nanti kita akan membacanya di bagian anak-anak untuk harus taat kepada orang tua. Nah, jadi saudara-saudara, para suami tidak berarti dapat memperlakukan istri itu sebagai pembantu, ya, atau budak yang bisa disuruh-suruh gitu ya. Tetapi istri harus diperlakukan sebagai orang yang sederajat, di mana Tuhan itu memberikan seorang istri kepada suami untuk diperhatikan, untuk dirawat, dilindungi di dalam sikap mengasihi. Meskipun istri harus tunduk kepada suami. Nah, saudara-saudara, sesungguhnya sikap tunduk ini tidak hanya berlaku bagi seorang istri, tetapi juga bagi suami, saudara-saudara. Karena di dalam relasi pernikahan Kristen itu membutuhkan sikap tunduk antara kedua belah pihak, suami dan istri. Sehingga terjadi sebuah ketertundukan yang saling menguntungkan antara satu dengan yang lain. Nah, saudara-saudara, di dalam pernikahan secara khusus, istri ya dirancang dan diperintahkan untuk menjadi pribadi yang tunduk kepada suami. Sebagai salah satu cara bagi dirinya menundukkan dirinya kepada Kristus. Dia melakukannya, saudara-saudara, karena cinta kepada suaminya dan kepada Kristus. Nah, kenapa istri yang terutama harus tunduk, saudara-saudara? Kenapa harus istri yang terutama harus tunduk kepada suaminya? Nah, Paulus menjelaskan di frasa berikutnya ya, di bagian firman Tuhan ini, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Di sini kata kepala itu berarti menunjukkan dia seorang pemimpin, seorang yang berkuasa atau yang berwenang, saudara-saudara. Seorang suami itu dirancang untuk menjadi seorang kepala. Itu berarti suami mempunyai tugas sebagai seorang pemimpin yang memimpin dinamika di dalam kehidupan berkeluarga. Dia adalah pemimpin rohani juga, saudara-saudara, atau imam bagi keluarga, bagi istri, dan bagi anak-anaknya. Jadi kembali lagi, bagi istri, seorang istri harus mengakui bahwa seorang suami adalah pemimpin di dalam kehidupannya. Nah, saudara-saudara, konsep suami adalah kepala istri di sini didasarkan kepada kenyataan. Kristus adalah kepala jemaat. Kristus dianalogikan sebagai suami, sedangkan jemaat adalah sebagai istri. Kristus menjadi kepala karena ia telah menyelamatkan manusia yang berdosa melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Kristus telah mengangkat setiap orang yang percaya kepada Kristus itu. Dia sudah mengadopsi kita menjadi miliknya. Bahkan menjadi anaknya, saudara-saudara. Sebab itu, saudara-saudara, sebagai jemaat atau orang percaya yang telah diselamatkan, haruslah hidup tunduk kepada Kristus, Sang Kepala. Demikian juga istri, saudara-saudara, kepada suaminya. Jadi motif seorang istri tunduk kepada suami adalah sebagai bentuk ketertundukannya kepada Kristus, seperti jemaat yang tunduk kepada Kristus. Nah, saudara-saudara, istri yang tunduk kepada suami bukan berarti menjadi seperti keset, gitu ya. Atau tadi saya bilang bukan berarti suami itu bisa suruh-suruh dengan seenaknya, ya. Atau istri itu bukan keset yang membiarkan suaminya berjalan di atasnya, gitu ya. Seorang istri juga tidak menjadi seorang partner yang diem saja, yang pasif, tanpa kata-kata, tanpa memberi pendapat ketika melakukan perintah dari suami. Tetapi istri itu seharusnya dapat mengungkapkan pendapatnya, mengungkapkan sarannya yang baik, karena dia adalah partner bagi suaminya. Nah, saudara-saudara, seorang istri harus secara sukarela mengikuti kepemimpinan suaminya di dalam Kristus.
Dia bersedia memberi dukungan kepada kepemimpinan suaminya. Bukan menolak dengan keras dan meremehkan suaminya. Istri seharusnya melakukan segala sesuatu untuk mendukung kepemimpinan dari suami. Tetapi bukan secara membabi buta, saudara-saudara, dan tanpa pertimbangan. Ketika suami melakukan sebuah kesalahan di dalam kehidupannya atau sebuah dosa dalam hidupnya, seorang istri dengan penuh rasa cinta seharusnya bisa mendampingi di dalam menghadapi berbagai risiko dari apa yang dikerjakan oleh suaminya. Dan mengarahkan kembali, saudara-saudara, seorang istri mengarahkan kembali suaminya yang sudah jatuh kepada Kristus, sang sumber kebenaran. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, bukankah di era apa istilahnya emansipasi wanita, gitu ya, ada banyak istri yang kadang mohon maaf saya bilang kebablasan peranannya dan fungsinya. Ya. Istri secara tidak sadar mengambil peranan dari kepemimpinan suami. Istri menjadi lebih dominan di dalam sebuah keluarga. Dia dominan mengatur segala keputusan di dalam keluarga. Istri justru bangga, saudara-saudara, ketika dia bisa menundukkan suaminya. Yang saya katakan ini terbalik, saudara-saudara. Seharusnya istri yang tunduk, tetapi istri malah bangga bisa menundukkan suaminya. Bisa membuat suami itu menjadi takut istri. Nah, dunia ini sangat ini memutarbalikkan, gitu ya. Maka tidak heran jika keluarga-keluarga Kristen saat ini yang sudah tidak berjalan sesuai dengan rancangan Tuhan. Sehingga ada begitu banyak keretakan di dalam rumah tangga yang terjadi. Nah, saudara-saudara, khususnya para istri pada malam hari ini, mari saya ajak kita untuk berintrospeksi diri sejenak. Melihat diri kita masing-masing, bercermin melalui firman Tuhan pada malam hari ini. Mungkin kita serasa tidak sadar, ya, wah kebablasan gitu ya, sudah mengambil peran lebih. Biarlah kita pada malam hari ini menyadarinya, wah kayaknya aku sudah terlalu nih. Ya, kita perlu bertobat, saudara-saudara, sebagai seorang istri, kembali kepada rancangan Tuhan, agar dapat menemukan kembali, saudara-saudara, keharmonisan di dalam keluarga. Nah, ini untuk istri, saudara-saudara, ya. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ya, jadi tidak hanya tunduk kepada suami, apa yang di depannya, suami yang di depannya, tapi kita sedang melakukan ketertundukan kepada Tuhan. Kita sedang menyembah Tuhan ketika kita boleh belajar untuk tunduk kepada suami. Ya. Nah, ini bagian yang pertama tentang istri, saudara-saudara. Saya akan lanjutkan ke bagian berikutnya untuk suami, ya. Semoga nih bisa selesai sampai ke anak-anak, gitu ya. Jadi malam ini kita membahas istri, suami, orang tua dan anak, ya. Semoga bisa selesai malam hari ini, ya. Kita masuk ke bagian berikutnya, ya. Tidak hanya istri yang harus introspeksi, ya, berefleksi, bercermin dari firman Tuhan, tetapi mari para suami kita juga, saya mengajak kita sebagai seorang suami ini juga bercermin, ya, melalui firman Tuhan. Di bagian yang selanjutnya, kita baca di ayat yang ke-25 hingga ayat yang ke-30, ya. Ini panjang, ya. Ayat ke-25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ayat yang ke-26, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat,
atau kerut atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya. Sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Ayat 30 karena kita adalah sampai sini ya, sorry. Ayat ke-30 saja dulu ya. Sorry. Saya lanjutkan sampai 31 deh. Sampai 33 ya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri dan istri hendaklah menghormati suaminya. Nah, saudara-saudara, panjang banget ya bagian suami. Ini ayatnya banyak. Sepertinya menunjukkan, saya renung-renung kenapa ya kok panjang. Sepertinya suami ini lebih banyak yang bermasalah gitu ya di dalam peranannya dan fungsinya di dalam keluarga. Ya, positifnya ya kalau tadi negatifnya, kalau positifnya saudara-saudara, karena suami itu mempunyai tanggung jawab yang lebih besar di dalam keluarga ya. Pasti saudara-saudara setuju ya, khususnya para suami, wah tanggung jawabnya besar sekali. Banyak hal yang harus dipikirkan sebagai seorang kepala atau sebagai seorang pemimpin. Dia juga harus menundukkan diri, ya. Dia juga harus belajar mengasihi istrinya, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Sebab itu pengajaran yang lebih mendetail, saudara-saudara, karena tanggung jawab yang besar itu Paulus berikan secara khusus bagi para suami, ya. Nah, Paulus berkata kepada suami, hai suami, kasihilah istrimu seperti Kristus telah mengasihi jemaat. Saudara-saudara, di dalam konteks suami, ketertundukan suami yang utama itu diwujud nyatakan melalui sikap mengasihi istri. Kenapa Paulus meminta istri untuk tunduk, sedangkan suami untuk mengasihi? Nah, kemungkinan saudara-saudara wanita Kristen pada masa itu sulit untuk tunduk ya waktu itu. Nah, sebenarnya bukan hanya masa itu ya, tetapi sampai zaman datangnya pandemik COVID-19 ini juga sama sebenarnya. Wanita banyak yang bergumul dalam hal ketertundukan. Sedangkan para suami yang banyak dipengaruhi oleh paham budaya Romawi pada waktu itu, mereka cenderung mempunyai kuasa yang sangat tidak terbatas sebagai kepala keluarga. Ya. Nanti kita akan lihat budaya Romawi seperti apa sih di bagian yang terakhir ya. Nah, sekali lagi para suami itu pada waktu itu sangat terpengaruh budaya Romawi. Mereka punya kuasa yang sangat tidak terbatas terhadap anggota keluarganya, sehingga suami itu bisa memperlakukan anggota keluarganya, khususnya kepada istri, dengan sewenang-wenang, ya, tanpa ada kasih, tanpa ada rasa hormat. Itu sang suami bisa melakukannya pada waktu itu. Jadi ini alasannya suami harus belajar mengasihi. Nah, saudara-saudara, Paulus dalam pengajarannya membawa para suami untuk melihat dan meneladani secara langsung apa sih yang Kristus, sang kepala, lakukan kepada jemaat. Nah, apa saja yang telah Kristus lakukan, saudara-saudara? Di ayat yang ke-25b dikatakan telah menyerahkan dirinya. Ya. Nah, di sini pertama, Kristus itu punya kasih yang berkorban tanpa syarat. Ya, ini yang pertama. Saya kasih judul kasih yang berkorban tanpa syarat.
Nah, saudara-saudara, menyerahkan diri itu bukan istilah yang enak ya, mengandung makna yang indah, yang menyenangkan. Tetapi menyerahkan diri itu pasti keadaan yang tidak nyaman. Yesus Kristus tahu bahwa dirinya hadir ke dalam dunia itu bukan untuk mengalami sesuatu yang nikmat, tetapi sesuatu yang nggak enak, yaitu penolakan, cemooh, penderitaan, siksaan, dan kematian di atas kayu salib. Filipi 2 ayat 7 hingga yang ke-8 ya. Filipi 2 ayat yang ke-7 hingga yang ke-8 itu menjelaskan ya. Dikatakan ia telah mengosongkan dirinya. Dia telah mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan bukan mati yang bukan mati yang enak gitu ya saya istilahkan, tetapi mati di kayu salib, sebuah hukuman yang sangat memalukan, sangat hina sekali. Nah, kenapa Kristus melakukan itu semua, saudara-saudara? Karena kasih-Nya kepada kita, manusia yang berdosa. Dia rela merendahkan diri serendah-rendahnya demi kita manusia. Kristus mengasihi kita ini bukan ketika kita ini punya satu kesempurnaan, bukan waktu kita ini bisa melakukan kebaikan, tetapi ketika manusia ada di dalam dosa. Sekali lagi, bukan waktu kita bisa berbuat baik, waktu kita sudah sempurna, tetapi waktu kita tidak bisa sempurna, Kristus itu mengasihi kita manusia. Nah, itu berarti kasih Kristus bukanlah kasih yang bersyarat, tetapi kasih yang tidak bersyarat. Nah, oleh sebab itu di sini kata kasih itu menggunakan kata agapao ya, atau kasih agape ya. Kita mengenal kasih, ada berbagai kasih. Di sini kasih agape yang dituliskan, yang berarti kasih yang tidak bersyarat, kasih yang tidak egois memikirkan dirinya sendiri, kasih yang rela untuk berbagi. Nah, kasih Kristus adalah kasih agape. Demikian juga kata kasih yang dipakai untuk suami juga menggunakan kata yang sama, saudara-saudara, yaitu pakai kata agape. Jadi kasih suami kepada istri tidak hanya mengandung eros ya, yang mengekspresikan keintiman secara seksual, juga bukan filio dan storgeo yang digunakan dalam relasi pertemanan atau dalam relasi keluarga. Ya. Standar kasih yang harus dimiliki suami di sini haruslah kasih yang agape. Kasih yang rela berkorban tanpa syarat bagi istrinya. Kasih yang memprioritaskan kebutuhan istri dan mengasihi istri seperti ia mengasihi dirinya sendiri. Jika suami melakukan kasih ini, saudara-saudara, ya, maka tidak ada istri yang takut untuk tunduk kepada suami. Ya, sekali lagi ya, jika suami melakukan kasih ini, kasih agape ini, maka tidak ada istri yang takut untuk tunduk kepada suami. Tidak ada istri yang tidak mau merelakan dirinya untuk dipimpin oleh suami yang mempunyai kasih agape ini. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua adalah kasih yang memurnikan. Ya, kita bisa lihat di ayat 26 hingga ayat yang ke-27. Saudara-saudara, Kristus itu hadir ke dalam dunia, berkorban, itu ada satu tujuan, yaitu untuk memurnikan umat pilihannya dari segala dosa dan menguduskan mereka. Kristus itu memurnikan jemaat dikatakan dengan air dan firman. Nah, hal ini mengacu kepada baptisan, tetapi ini hanya metafora. Kenapa? Karena baptisan adalah gambaran penyucian yang sudah dilakukan oleh Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya. Nah, apa penerapannya, saudara-saudara, di dalam relasi kehidupan suami istri atau di dalam pernikahan? Saudara, ketika kasih suami kepada istri
itu seperti kasih Kristus kepada jemaat, itu berarti seorang suami akan mengusahakan untuk menjaga dan menolong istrinya dari segala pencemaran yang terjadi di dalam dirinya. Seorang suami akan menjaga kekudusan hidup istri, menjaga dari segala kebudayaan duniawi yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, menjaganya juga dari segala kejatuhan dari hidupnya. Itu berarti saudara-saudara, tugas bagi suami sebagai kepala keluarga dan sebagai imam adalah mendekatkan istri kepada Kristus sebagai bagian dari proses pengudusan hidupnya. Sekali lagi ya saudara-saudara, itu berarti suami punya tugas penting di dalam mengasihi istrinya, yaitu memimpin hidup istri ini di dalam proses pengudusan hidupnya. Memimpin istri agar terus senantiasa berelasi dengan Tuhannya, berelasi dengan Kristus. Nah, saudara-saudara, itu yang kedua, ya, kasih yang memurnikan. Yang ketiga, saudara-saudara, kasih yang memperhatikan. Ya, saya istilahkan dengan kasih yang memperhatikan di ayat ke-28 hingga yang ke-29. Saudara-saudara, kasih seorang suami kepada istri itu seperti kasih Kristus bagi tubuhnya, yaitu gereja atau jemaat. Kristus itu memelihara kita sebagai gerejanya, karena kita adalah anggota tubuhnya. Ketika ia tidak memelihara kebutuhan gerejanya, berarti ia juga tidak memelihara dirinya atau tubuhnya. Nah, melihat cara Kristus ini, saudara-saudara, seorang suami haruslah memiliki kasih yang memperhatikan kesejahteraan istri, sama seperti dia memperhatikan kesejahteraan tubuhnya sendiri. Nah, adakah Bapak Ibu saudara-saudara yang tidak peduli dengan tubuhnya sendiri, ya? Misalnya waktu tangan saudara-saudara itu tergores oleh pisau hingga mengucurkan darah, apakah dibiarkan sendiri? Dibiarkan saja saudara-saudara. Atau saudara-saudara merasa lapar dan haus, ya. Lalu saudara membiarkan diri saudara ini untuk kelaparan sampai pingsan. Nah, apakah ada yang seperti itu? Jelas tidak ada, saudara-saudara. Kalau kita normal, kita pasti memperhatikan apa yang tidak nyaman di dalam diri kita. Kalau kita merasa lapar, tentu kita akan segera mencari makan untuk diri kita. Kalau kita ini tubuhnya sakit, tentu kita akan langsung untuk berobat atau ke dokter, minum obat, gitu ya. Nah, saudara-saudara, ini sebagai wujud kita mengasihi diri kita. Ya. Firman Tuhan berkata, tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. 1 Korintus 6 ayat yang ke-19. Saudara, sebab itu tubuh pribadi ini harus dijaga, dirawat dengan baik. Kita tidak membiarkan tubuh kita ini kotor atau bau, karena tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Kita secara total merawat diri kita bukan karena natur manusia yang mengasihi diri sendiri, dalam artian egois itu bukan, tetapi kita merawat diri karena kita tahu bahwa tubuh kita ini sudah ditebus oleh Kristus dan telah menjadi bait Roh Kudus. Nah, jadi berdasarkan konsep tersebut, saudara-saudara, kasih yang memperhatikan istri adalah kasih yang tidak rela membiarkan istrinya kelaparan, ya. Seperti dirinya ketika kelaparan. Kasih yang berusaha tidak menyakiti hati istrinya, sebab dirinya juga tidak mau disakiti. Kasih yang menyenangkan hati istrinya, sebab dirinya juga suka disenangkan. Kasih yang bersedia menolong berbagai keterbatasan dari istrinya, sebab dirinya juga suka ditolong, membutuhkan pertolongan. Nah, ini kasih
yang Kristus ajarkan, bagaimana dia harus memperhatikan, kasih yang harus memperhatikan seperti tubuhnya sendiri. Dan yang keempat, saudara-saudara, yaitu kasih yang tak terpisahkan, tidak terpisahkan. Ya. Di ayat yang ke-31 kita bisa melihatnya. Nah, saudara-saudara, kata bersatu di dalam bahasa aslinya itu proskolao, ya, yang secara literal dicatat berarti dipaku atau disemen bersama. Ya. Jadi suami dan istri yang harus meninggalkan ayah dan ibunya, ya, ini bukan hanya perintah untuk suami ya, tapi juga untuk istri. Itu dipaku dan disemen satu dengan yang lainnya menjadi satu. Mereka melepaskan diri secara fisik dari orang tuanya dan menyatukan diri secara permanen. Ya, seperti dipaku atau disemen menjadi satu daging. Nah, kasih yang mempersatukan dan tidak terpisahkan itu seperti kasih Kristus kepada jemaat yang bersifat kekal. Kita tahu bahwa kasih Kristus itu bukan kasih yang sementara, tapi kasih yang kekal. Kasih yang terus ada, kasih yang terus dihadirkan. Sekalipun kita sebagai jemaatnya mungkin melakukan kesalahan, ya, ataupun ada berbagai halang rintang yang terjadi, kasih Kristus dan kasih jemaat itu tidak pernah terpisahkan. Roma 8 ayat 38 hingga 39, saudara-saudara berkata, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, ya. Atau saya tambahkan, baik virus COVID-19 ini terus melanda, meskipun kita tidak dapat beribadah di gereja, meskipun tidak dapat bernyanyi lagi dengan bebas di gereja, tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, begitu luar biasa sekali saudara kasih Kristus itu. Nah, kasih yang dibangun di dalam pernikahan, sekali lagi bukanlah kasih yang bersyarat. Selama istri masih cantik, maka disayang. Selama ada duit, disayang. Gitu ya. Itu kasih yang bersyarat. Tetapi kasih suami dan istri itu seharusnya tidak bersyarat dan tidak terpisahkan. Apapun keadaannya, tetap ada kasih. Apapun kondisinya, tidak akan bisa dipisahkan. Ya, sebab itu tidak ada kata cerai. Apa yang sudah dipersatukan Allah, itu sesungguhnya tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, ada keempat hal ini yang perlu kita teladani dari Kristus. Ya. Bagaimana seorang suami harus belajar mengasihi istrinya. Kasih yang berkorban tanpa syarat, kasih yang memurnikan, kasih yang harus memperhatikan seperti tubuhnya sendiri, dan kasih yang tidak terpisahkan. Keempat sifat kasih ini hanya dapat menjadi bagian dari suami, hanya dapat suami itu hidupi ketika suami mempunyai relasi yang dekat dengan Kristus. Hanya dapat dilakukan ketika suami itu sungguh-sungguh mengenal siapa Tuhannya, yaitu Kristus Yesus yang sudah menebus kehidupannya. Seorang suami harus sungguh-sungguh mempunyai pengenalan itu, pengenalan yang benar terhadap Kristus. Sebab dirinya, saudara-saudara, adalah gambaran Kristus, dan Kristus adalah kepala dari laki-laki. Ya, 1 Korintus 11 ayat 3 mengatakan bahwa Kristus adalah kepala dari laki-laki, atau ya kepala dari suami. Suami adalah kepala di dalam keluarga. Dia yang menjadi imam dalam kerohanian keluarga dan pemimpin yang memimpin keluarga untuk terus dapat berjalan
di dalam kebenaran Tuhan. Itulah kasih yang harus dinyatakan bagi istri dari suami. Nah, saudara-saudara, para suami yang hadir malam hari ini, mari kita bersama-sama berefleksi sejenak. Lihatlah kasih Kristus itu, saudara-saudara. Apakah kita ini sebagai suami sudah berjuang menjadi serupa seperti Kristus? Atau kita ini masih sulit untuk mengasihi istri? Dulu di awal pernikahan kasih itu begitu boros diberikan kepada istri. Tetapi mungkin saat ini seiring dengan waktu usia pernikahan, maka kasih itu makin pelit diberikan. Bahkan makin banyak menyakiti istri, makin seenaknya memperlakukan istri. Saat ini mungkin ada di antara saudara-saudara yang sedang memikirkan untuk berpisah dengan istrinya, mengakhiri satu hubungan pernikahan. Mari kita berefleksi dari kasih yang sudah Kristus ajarkan dan berikan bagi kita, para suami. Saudara, saya belajar tentang bagian ini. Ya, saya belum ada 2 tahun, tadi saya sudah katakan, saya juga merenung-renung apa yang akan terjadi 10 tahun, 15 tahun ke depan pernikahan dan seterusnya pernikahan kami. Ini juga menjadi tantangan bagi saya juga belajar bagaimana saya harus terus menjaga relasi saya dengan Kristus, terus belajar bagaimana kasih agape itu, kasih yang jujur saya katakan nggak mudah untuk melakukannya, gitu ya. Tapi kita punya gambaran yang jelas dan kita berusaha sebagai seorang suami untuk mewujud nyatakan kasih agape itu kepada istri. Nah, malam ini saudara-saudara, mari sambil memandang kasih Kristus itu, kita para suami harus bertobat di hadapan Tuhan jika masih jauh dari apa yang Kristus sudah lakukan. Mari saya ajak kita kembali kepada kebenaran Tuhan. Meneladani kasih Kristus itu, mengikuti perintah Tuhan untuk mengasihi istri seperti apa yang Kristus telah lakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, betapa indahnya jika peran dan fungsi suami istri ini dapat terjadi seperti yang diajarkan oleh firman Tuhan. Paulus ini mendesain ajarannya begitu indah sekali melalui perikop ini. Nah, kita dapat memahami rahasia yang begitu besar tentang relasi yang begitu indah antara Kristus dan jemaat. Ya. Keindahan itu, saudara-saudara, keindahan relasi Kristus dan jemaat hanya dapat kita pahami, hanya dapat kita nikmati ketika kita ini bisa menerapkan dalam relasi kasih suami dan istri seperti yang Kristus dan jemaat lakukan. Hai suami, termasuk saya sendiri sebagai suami, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Dan hai istri, hendaklah kamu menghormati suamimu sebagai bentuk sikap tunduk di hadapan Tuhan. Nah, saudara-saudara, ini tentang relasi suami dan istri, ya. Wah, enggak terasa, enggak terasa sudah hampir 45 menit gitu ya pembahasan kita pada malam hari ini. Ternyata panjang juga gitu ya. Kita masih punya waktu sekitar kurang lebih 10 menitan gitu ya, 10 menit untuk kita belajar bagian firman Tuhan ini. Apakah ada pendapat, masukan gitu? Silahkan saudara-saudara. Izinkan saya melanjutkannya, saudara-saudara, untuk relasi berikutnya, relasi anak orang tua, ya. Nah, bagian yang ketiga adalah tentang relasi anak dan orang tua. Relasi ini tidak ada kata putus hubungan, saudara-saudara, melainkan mengikat seumur hidup. Sebuah relasi yang sangat penting dalam membangun generasi di masa depan, tetapi menjadi relasi yang begitu rentan sekali menuai masalah, sehingga banyak sekali anak-anak yang terluka. Ya. Nah, kita membahas bagian anak terlebih dahulu.
Saya akan sedikit cepat ya membahas pasal yang ke-6 ayat pertama hingga yang kedua. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah satu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Nah, saudara-saudara, kata anak di dalam bahasa aslinya itu tekna. Jadi anak ini tidak berarti menunjukkan satu usia tertentu, tetapi sepanjang kita menjadi anak, gitu ya, itu berlaku. Ya. Nah, kata taat di dalam bahasa aslinya hupokao, yang secara literal berarti mendengar dengan penuh perhatian dan untuk menanggapi secara positif apa yang didengarkan. Jadi ketaatan anak kepada orang tua adalah memberikan dirinya di bawah perkataan dan otoritas dari orang tuanya. Sikap taat haruslah dilakukan dengan sebuah tindakan yang aktif, saudara-saudara. Ya, setelah mendengar apa yang diajarkan atau diperintahkan oleh orang tua. Nah, selanjutnya sikap yang benar di balik ketaatan itu adalah kehormatan. Ya, bahasa aslinya kehormatan di sini timau, gitu ya, yang berarti sangat menghargai dan memberi penghormatan yang tertinggi. Taat dan hormat itu menjadi paket yang harus utuh. Ya, kalau cuma taat saja tanpa hormat itu ya hanya sekedar tanggung jawab. Kalau hanya hormat saja, ya berarti tidak ada artinya karena tidak diwujud nyatakan. Rasa hormat membutuhkan satu tindakan nyata melalui ketaatan. Nah, saudara-saudara, perintah menghormati ayah dan ibu ini mengandung dua berkat, gitu ya, yaitu kamu berbahagia, atau terjemahan lainnya diartikan sebagai beroleh kebaikan yang berkaitan dengan kualitas kehidupan. Anak-anak yang taat dan hormat kepada orang tuanya itu akan mempunyai suatu kualitas kehidupan yang baik. Kualitas hidup itu bermacam-macam, ya, bisa karakter hidup, bisa satu relasi kehidupan sosial yang baik, atau bisa juga memang dalam hal materi, gitu ya. Nah, tentu Tuhan yang berjanji, Tuhan yang tahu akan memberi berkat apa yang baik bagi kita sebagai anak. Ya, berkat anak yang satu dengan yang lain tentu berbeda-beda. Tuhan yang memberikannya. Nah, berkat yang kedua adalah panjang umur, saudara-saudara. Panjang umur di bumi, gitu ya, dikatakan di sini, yang berkaitan dengan rentang usia kehidupan seseorang. Siapa yang tidak mau punya umur yang panjang? Ya. Kita kalau ulang tahun doanya ya supaya panjang umur, gitu ya, sehat selalu, gitu ya. Tentu kita semua mau punya umur yang panjang. Yang tidak mau hanya orang yang punya utang yang banyak, gitu ya, punya masalah hidup yang berat, berulang kali patah hati, itu nggak mau punya umur panjang biasanya. Ya. Tetapi orang yang mempunyai kualitas hidup yang baik, saya yakin dia akan menikmati umur yang panjang itu. Di mana ia dapat membagikan berkat bagi orang banyak dari kualitas hidup yang baik itu dalam kurun waktu yang lama. Nah, saudara-saudara, dua janji berkat ini bukanlah motivasi utama kita sebagai anak dalam melakukan sikap taat dan hormat kepada orang tua. Motivasi utamanya adalah karena rasa hormat dan kasih kita kepada Tuhan. Maka anak-anak taat dan hormat kepada orang tuanya. Sekali lagi bukan karena berkat, tetapi karena kita sebagai anak, kita punya Tuhan dan kita hidup memandang Tuhan. Fokusnya Tuhan, bukan berkat. Nah, ini untuk anak-anak, saudara-saudara. Kita sebagai anak, sekali lagi, mari kita hidup di dalam ketaatan kepada orang tua. Nah, yang berikutnya, saudara-saudara, kita bagian orang tua, ya, sebagai orang tua. Hanya satu ayat di ayat yang keempat. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Selanjutnya, saudara-saudara, ini perintah untuk bapak atau para ayah. Sesungguhnya ini bukan untuk ayah saja, tetapi untuk orang tua atau untuk ibu juga. Atau saudara-saudara, di sini kenapa kok ditulisnya untuk para bapak?
ya. Nah, seperti tadi yang saya katakan di awal, ada satu budaya Romawi yang sangat berpengaruh kepada orang-orang Yahudi. Kita perlu ketahui bahwa pada zaman itu, saudara-saudara, budaya Romawi begitu kental sekali. Banyak orang Kristen masih menganut budaya Romawi. Salah satu budaya Romawi namanya Patria Potestas, ya, yang menyatakan bahwa seorang ayah mempunyai kuasa yang atas hidup dan mati, bukan hanya untuk para budak, tetapi juga seluruh anggota keluarga. Seorang ayah bisa mengusir anggota keluarga yang dari rumah, menjualnya sebagai budak, atau bahkan membunuhnya. Kemudian, saudara-saudara, yang mirisnya adalah seorang anak yang baru lahir akan diletakkan di kaki seorang ayah. Dan ayah itu menentukan nasibnya. Kalau ayah itu mengambil anak tersebut, maka anak itu boleh tinggal di rumah. Kalau ayahnya berpaling daripada anak itu, atau meninggalkan anak itu, maka anak itu tidak diterima ya sebagai anak. Maka anak tersebut akan istilahnya bisa aja tidak tahu nasib hidup ke depannya, gitu ya. Biasanya anak-anak yang seperti itu, yang masih sehat dan kuat, dikumpulkan di tengah kota pada waktu itu, dan mereka akan diambil dan dibesarkan untuk menjadi budak atau pelacur oleh orang lain. Nah, Paulus melihat budaya yang begitu kejam, saudara-saudara, dan bertentangan dengan ajaran Kristus. Sebab itu Paulus menuliskan secara khusus untuk ayah, ya. Nah, di sini kata bangkitkan amarahmu, jangan bangkitkan amarahmu, mengandung sebuah pengulangan atau pola yang terus berulang dilakukan, sehingga membangun sebuah kemarahan yang mendalam dan kebencian serta permusuhan, saudara-saudara. Jadi sikap membangkitkan amarah itu bukan hanya sekali dua kali, tapi terus menerus dilakukan. Nah, apa yang kadang bisa menghasilkan pola asuh seperti itu, yang pola asuh yang salah itu, saudara-saudara? Ada bermacam-macam, saudara-saudara, yang bisa membangkitkan amarah anak. Misalnya, ya, bersikap overprotective, tidak boleh ini, tidak boleh itu, semuanya dijaga begitu ketat. Atau sikap favoritisme, seperti Ishak yang memfavoritkan Esau daripada Yakub, dan Ribka sebaliknya memfavoritkan Yakub daripada Esau. Itu tidak baik. Menuntut anak untuk meraih prestasi di luar kemampuan, merendahkan anak atau tidak memberi apresiasi, bahkan tidak menginginkan anak. Juga yang paling sering adalah tentang physical atau verbal abuse. Itu bisa membangkitkan amarah seorang anak. Nah, di sini tidak hanya berhenti di situ, tapi Paulus memberikan satu perintah yang positif, yaitu tentang didikan dan nasihat. Saudara, Paulus menutup perintah untuk orang tua dengan perintah ini, yaitu membawa anak pada didikan dan nasihat Tuhan. Ada dua kata di sini, kata yang berbeda, tetapi dipakai untuk menjelaskan tentang konsep pengajaran. Ya, kata didiklah, ya, di sini kalau bahasa Inggris disiplin, atau bahasa aslinya paideia, gitu ya. Datang dari kata pais, anak, dan mengacu pada pelatihan anak yang sistematis. Kemudian kata nasihatilah di sini mengandung makna yang lebih spesifik dalam pengajaran yang mengandung sikap memberi koreksi, peringatan atau teguran terhadap anak. Nah, saudara-saudara, didikan dan nasihat itu mengandung hukuman atas kesalahan yang dilakukan anak, yang dikombinasikan dengan hadirnya kasih yang dilakukan oleh orang tua. Ketika anak berbuat kesalahan, kita harus menjelaskan sikap yang tepat. Kita tidak sekedar berkata tidak boleh, jangan, tetapi juga memberi alasan kenapa itu dilarang. Dan kita melatihnya melakukan sikap-sikap yang baik. Nah, didikan dan nasihat tidak hanya bertujuan agar anak taat dan hormat kepada orang tua, tetapi didikan dan nasihat ini supaya anak itu takut dan taat kepada Tuhan. Ya, taat, menghormati Tuhan. Kita sebagai orang tua itu dipanggil untuk mengajar, memuridkan, dan membina anak-anak agar mereka menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, ini bagian firman Tuhan yang kita boleh belajar malam hari ini. Tentang istri, tentang suami, tentang bagaimana seorang anak yang harus taat, juga bagaimana orang tua yang memimpin anak-anak
mengajar, mendidik anak-anak kepada Tuhan. Kiranya malam hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Saya secara pribadi dalam mempersiapkan ini juga belajar banyak hal. Kiranya Bapak Ibu Saudara-saudara juga boleh belajar banyak hal, ya. Cukup banyak materinya. Kalau ada yang mau diskusi bisa kontak langsung gitu ya. Mohon maaf waktunya sangat terbatas pada malam hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akhiri pemahaman Alkitab pada malam hari ini. Kita bersama-sama berdoa. Kita juga berdoa untuk keluarga-keluarga Kristen. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini kami boleh belajar bagian firman Tuhan. Kami rindu untuk boleh belajar membentuk keluarga yang baik di dalam Tuhan, sesuai dengan rancangan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami boleh berjuang, berproses bersama dengan Tuhan, dan juga berproses bersama dengan keluarga kami. Biarlah keluarga kami, setiap anggotanya boleh hidup di dalam takut akan Tuhan dan dapat melakukan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk keluarga-keluarga Kristen yang ada di dalam pergumulan hidup mereka. Kiranya Tuhan hadir dan menyertai mereka, menolong mereka ya Tuhan, agar mereka boleh dipulihkan ketika mereka mengalami konflik-konflik yang belum terselesaikan. Terima kasih Tuhan. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kami, menyertai keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan. Amin. Oke, terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudara yang boleh hadir pada malam hari ini. Tuhan memberkati kita semua.